Perkenalkan, nama saya Marsha Claudia, kelas 10 IPS 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber benda. Apa itu sumber benda? Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah, seperti candi dan patung. Sumber sejarah tidak semuanya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, sejarawan harus meneliti dan menganalisis sumber tersebut dengan cermat untuk mengungkap kredibilitasnya. Diperlukan beberapa ilmu. Pertama, ilmu epigrafi. Yang kedua, ilmu arkeologi. Yang ketiga, ilmu ikonografi. Yang keempat, ilmu numismatik. Yang kelima, ilmu filologi. Yang keenam, ilmu paleontropologi. Untuk mengetahui usia peninggalan dari masa lampau dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi merupakan cara penentuan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk tipe dari benda peninggalan tersebut. Yang kedua, stratigrafi. Apa itu stratigrafi? Stratigrafi merupakan cara penentuan usia suatu benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah. Yang ketiga, kimiawi. Apa itu kimiawi? Kimiawi merupakan cara penentuan usia dari benda peninggalan budaya berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung benda tersebut. Yang kedua, sumber tertulis tekstual. Penggunaan sumber tertulis dalam penelitian sejarah sangatlah penting. Yang pertama, laporan. Dalam sejarah, laporan dapat memberikan banyak informasi penting bagi sebuah penelitian. Yang kedua, surat. Surat merupakan dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Surat dapat dibagikan menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Yang ketiga, surat kabar. Surat kabar biasanya memuat berita tentang peristiwa penting dalam masyarakat. Yang keempat, prasasti. Salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Yang kelima, kronik. Kronik merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musafir. Yang keenam, babat. Babat merupakan karya tulis yang bercerita tentang pendiri sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Yang ketujuh, hikayat. Pada dasarnya, hikayat sama dengan babat, hanya beda dalam penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di tanah Jawa. Menurut Sartono Kartodirjo, sumber tertulis dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, autobiografi. Dapat memberi data tentang faktor-faktor subjektif seperti nilai-nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Kedua, surat pribadi. Catatan atau buku harian dan memoir. Ketiga, surat kabar. Berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain. Bahkan surat kabar merupakan dokumen inti untuk membantu catatan atau buku harian dan memoir. Yang ketiga, surat kabar. Berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain. Bahkan surat kabar merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dari sumber lain. Yang keempat, cerita roman. Pada dasarnya, cerita roman tidak hanya merupakan karya ekspresi seseorang pengarang, tetapi juga kadangkala terungkap data keadaan sosial dari periode tertentu. Yang kelima, dokumen pemerintah. Biasanya dalam dokumen ini memuat keputusan-keputusan berita-berita serta laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa
laporan tahunan, data statistik, pernyataan pemerintah, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.